Pemerintah melakukan serangkaian langkah antisipasi agar mengurangi pergerakan masyarakat di akhir tahun. Salah satunya kebijakan memangkas cuti bersama atau larangan cuti di akhir tahun agar masyarakat tidak pelesiran. Namun, Pemda salah satunya di Yogyakarta justru membuka sejumlah tempat wisata. Bergabung Singgih Raharjo, Kadispar Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat malam Pak Singgih. Selamat malam Mbak Tiffany. Oke Pak Singgih, ini pemerintah pusat kan sudah dari jauh-jauh hari mengimbau masyarakat untuk tidak mudik, untuk tidak liburan, artinya untuk menahan diri ya, tidak melakukan perjalanan nanti di akhir tahun, di liburan Nataru. Tapi di daerah, salah satunya di Yogyakarta, Pemda justru akan membuka tempat wisata. Kenapa Pak alasannya? Jadi begini Mbak Tiffany, perlu kami luruskan ya. Jadi kita tidak bertentangan dengan kebijakan dari pemerintah pusat. Jadi yang kami acu adalah Inmendagri yang selalu diterbitkan setiap ada evaluasi tentang perkembangan COVID-19. Yang kemudian Inmendagri itu ditindaklanjuti dengan instruksi gubernur, yang kemudian juga ditindaklanjuti dengan instruksi bupati dan wali kota. Sekarang ini daerah istimewa Yogyakarta masuk di PPKM level kedua, sehingga tempat wisata atau tempat umum itu diperbolehkan untuk dibuka atau melakukan uji coba dengan pembatasan kunjungan maksimal 25%. Tentu kemudian syarat-syarat kita sampaikan. Yang pertama adalah syarat untuk sertifikasi GIC itu sendiri. Yang kedua adalah QR Code Peduli Lindungi menjadi standar untuk melakukan screening terhadap kesehatan para wisatawan. Jadi selama ini kita mengacu pada instruksi Menteri Dalam Negeri yang setiap 2 minggu sekali sekarang ini dilakukan evaluasi. Sehingga sekarang ini sudah ada 135 tempat wisata yang melakukan uji coba operasional pada saat kemudian penurunan level dari 3 ke 2. Seperti itu Mbak Tiffany. Oke, pemerintah kan melalui Pak Menteri Muhadjir kan juga sudah waktu itu mengimbau masyarakat, katanya nggak usah mudik, nggak usah beli tiket tadi untuk liburan akhir tahun gitu. Artinya dengan adanya uji coba ini, kemudian nanti implementasi dari 135 tadi ya Pak Singgih sampaikan objek wisata atau tempat wisata di Yogyakarta, ini memang khusus diperuntukkan untuk warga lokal aja. Jadi begini, kita tidak menutup kemungkinan bagi wisatawan yang berasal dari sekitar daerah istimewa Yogyakarta yang selama PPKM level 2 ini juga sudah mengunjungi. Syarat untuk mengunjungi tempat wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta harus sudah vaksin, baik itu vaksin lengkap dosis 1, 2 maupun dosis 1. Bagi yang merah dan hitam memang kami tidak bisa menerima mereka. Jadi persyaratan-persyaratan itu apabila kemudian dilengkapi termasuk persyaratan perjalanan, saya kira kita welcome saja seperti itu. Oke, kedepannya bagaimana dari pemerintah daerah sendiri, Yogyakarta khususnya ya, menjamin keamanan, mencegah atau meminimalisir timbulnya klaster karena misalkan kita berkaca dari kasus Lebaran kemarin, ya kan, walaupun juga sudah diimbau nggak mudik gitu, jangan jalan-jalan, jangan liburan, tapi tetap saja. Nah, ancaman varian baru dan juga gelombang ketiga ini kan juga di depan mata nih Pak Singgih. Nah, bagaimana menjamin bahwa tidak memunculkan kasus-kasus positif yang baru, bahkan yang paling ditakutkan klaster nanti jadinya kemana-mana? Jadi yang pertama tentu kita siapkan dari sistem screening terlebih dahulu. Kami punya aplikasi namanya Visiting Jogja, yang itu merupakan aplikasi untuk sistem reservasi dan pembayaran tiket secara online melalui aplikasi tersebut yang sudah terintegrasi dengan Peduli Lindungi. Sehingga bagi wisatawan yang kemudian akan melakukan kunjungan ke Jogja, menginstal aplikasi tersebut, maka kemudian akan terhubung dengan atau di screening di data centernya di Peduli Lindungi. Sehingga ini screening awal adalah seperti itu. Yang kedua adalah persyaratan perjalanan, dan kita di posisi untuk pengelola tempat wisata, kami betul-betul menerapkan protokol kesehatan dan kami selalu lakukan monitoring dan evaluasi. Masing-masing pengelola juga punya satgas COVID yang bertanggung jawab penuh terhadap apa yang terjadi di dalam destinasi wisata tersebut.
Kalau kemudian pembatasan jumlah kunjungan 25% ini dilanggar, maka kami tidak segan-segan untuk melakukan tindakan, baik itu surat peringatan pertama, kedua, dan bahkan kalau kemudian diulang, maka kami akan lakukan tutup untuk sementara. Seperti itu, Mbak. Oke, tegas berarti ya sanksinya ya? Ya. Oke, Betul. Pak Singgi. Jadi termasuk juga untuk fasilitas untuk menyediakan sarana CHSE. Jadi sekarang ini belum lama kami juga berikan beberapa bantuan kepada pengelola tempat wisata seperti hand sanitizer, sabun cair, kemudian face shield dan sebagainya, masker, untuk memastikan para pengelola ini juga melakukan atau memberikan sarana prasarana CHSE atau kesehatan, keamanan, dan kebersihan tersebut. Oke, Pak Singgi, masyarakat ini kan banyak yang sudah menahan diri sehingga kalau mendapatkan sinyal-sinyal, oh tempat wisata di daerah ini udah dibuka gitu, langsung ditangkap gitu sinyalnya, radarnya cepet banget. Nah, yang ditakutkan adalah sinyal ini kan justru bisa menjadi ancaman untuk daerah itu sendiri. Dalam hal ini misalnya Yogyakarta, karena kedatangan banyak wisatawan, banyak turis di sana gitu. Pertanggungjawabannya seperti apa dan screeningnya kalau dari Jakarta, kalau tadi kan Pak Singgi bilang sekitar Jogja, ya. Kalau dari yang luar, yang jauh-jauh dari Jogja, screeningnya bagaimana? Jadi kami juga melakukan screening untuk kalau yang di udara kan pasti sudah di screening melalui Angkasa Pura. Bagi yang kemudian naik kereta api pasti di screening oleh PT KAI. Nah, bagi yang perjalanan darat tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan juga. Kami kerjasama dengan Dinas Perhubungan, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, untuk melakukan screening kalau di provinsi, screeningnya di perbatasan provinsi ya. Tentu ini kami lakukan secara acak. Kemudian di tingkat kota dan kabupaten, ini Dinas Perhubungan juga bekerjasama dengan Dinas Pariwisata melakukan screening kembali. Jadi screeningnya sudah berlapis-lapis ya Mbak Tiffany ya, terutama yang pertama dengan screening aplikasi Visiting Jogja, kemudian screening di darat ya, di perbatasan, kemudian screening di kabupaten dan kota, sekaligus juga pemberlakuan ganjil genap yang saya melihatnya di tingkat kabupaten kota ini sangat ketat sekali. Dan ini adalah upaya yang kami lakukan, tapi kami juga harus kemudian meminta kepada wisatawan untuk kemudian menjadi smart traveler atau wisatawan yang bijak begitu ya Mbak Tiffany ya, untuk kemudian bekerja sama pemenuhan syarat-syarat perjalanan, kemudian untuk syarat-syarat bagaimana bisa masuk ke tempat wisata di Jogja. Ini saya mohon juga ada kerjasama dari wisatawan tentunya untuk kemudian sama-sama untuk patuh dan taat pada protokol kesehatan tersebut. Oke, jadi kalau misalnya dibilang Pemda ini lagi kasih sinyal pancingan untuk orang pelesiran, apakah seperti itu Pak Singgi? Jadi kami dua-duanya harus jalan, antara ekonomi dan kesehatan. Tentu ini kami lakukan secara hati-hati. Kalau sekarang ini kami membuka 135 tempat wisata, bukan berarti kemudian kami buka penuh. Tapi kemudian kami lakukan adalah pembatasan dan pemberlakuan protokol kesehatan ini harus dijalankan dengan baik. Seperti itu. Oke, jadi optimistis akan tetap berjalan aman walaupun di tengah imbauan orang-orang nggak boleh pelesiran, nggak boleh mudik, nggak boleh jalan-jalan di libur Nataru ya, Pak Singgi ya. Oke. Smart traveler harus jadi wisatawan yang bijak tentunya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Singgi Raharjo. Mudah-mudahan Yogyakarta selalu dalam keadaan aman ya. Selamat malam Pak Singgi, sehat selalu. Oke, terima kasih.